mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, saya mengingatkan kepada saudara-saudara semua keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu kehendak. Hanya makhluk manusia yang diberi komponen ini, kehendak. Manusia bisa memiliki kehendak karena manusia memiliki dua komponen yang bisa menciptakan atau membangun kehendak tersebut. Komponen itu adalah pikiran dan perasaan. Kalau dulu saya berpikir kehendak itu adalah komponen yang sejajar dengan pikiran dan perasaan. Jadi manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi yang benar adalah manusia memiliki komponen pikiran dan perasaan. Dari dua komponen ini maka dilahirkanlah kehendak. Bisa muncul komponen baru ini, kehendak. Kehendak manusia itu tentu saja dinamis, sesuai dengan proses perubahan, perkembangan cara berpikir, mindset atau paradigma, dan pengalaman perasaan yang dialami oleh manusia, saudaraku. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, maksudnya manusia memiliki pikiran dan perasaan, ya, seperti yang Allah juga miliki, pikiran dan perasaan. Tentu Allah sempurna, sedang manusia tidak atau belum. Dari pikiran perasaan ini dilahirkan kehendak. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki pikiran dan perasaan, dan diharapkan melalui proses pendewasaan, manusia bisa mengelola pikiran dan perasaannya secara benar, sehingga bisa melahirkan kehendak yang dalam segala hal selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, atau sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau manusia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, saudaraku, maka itu bisa menjadi kesukaan Allah. Menjadi kesukaan Allah. Saya membayangkan begini, saudara. Karena roh Allah itu meliputi jagat raya. Ya. Dan roh Allah ini rohnya Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ada makhluk bisa memiliki kehendak hasil dari kolaborasi pikiran dan perasaan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu menyenangkan. Itu memuaskan, dan Allah bisa dipuaskan atau disenangkan dengan hal itu. Ibarat sebuah arus, hati Allah tersengat. Saya jadi ingat ketika ada wanita pendarahan yang menjamah jubah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus merasa ada aliran yang keluar dari dirinya. Ya, saudaraku, sentuhan wanita itu menyengat. Ini bisa paralel dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada setan di Ayub pasal 1. Kamu lihat hambaku Ayub? Ya. Tidak berlebihan kalau saya dramatisir. Orang ini menyenangkan hatiku di antara orang-orang yang tidak berlaku benar di hadapan Allah.
Dan ada orang-orang yang memang dinyatakan Tuhan sebagai hidup di hadapan Allah. Saudaraku, juga seperti Nuh yang disebut anak penghiburan. Ya memang Nuh mestinya jadi penghiburan bagi manusia. Tetapi ternyata manusia tidak mendengar pemberitaan kebenaran yang disampaikan. Akhirnya Nuh tidak menjadi penghiburan bagi mereka, tapi menjadi ancaman. Nah ini masalah atau pokok renungan yang suatu hari akan saya khotbahkan khusus. Nuh ini menjadi ancaman. Seperti Injil menjadi bau busuk bagi orang yang binasa. Nuh ini kalau pakai bahasa yang sering saya gunakan akhir-akhir ini, attract Tuhan. Ya, menyentuh, memikat hati Allah. Nah, diharapkan makhluk-makhluk manusia ini menjadi makhluk-makhluk yang menyenangkan hati Allah. Di mana pikiran perasaannya mengasup kebenaran, bisa melahirkan kehendak-kehendak yang tentu akan terekspresi dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Nah, saudara-saudara, di akhir zaman ini ya sedikit sekali orang yang memiliki iman yang benar yang bisa menyenangkan hati Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Nah, saudaraku, kembali kepada pokok masalah. Manusia memiliki pikiran, memiliki perasaan. Dan diharapkan pikiran perasaan ini didewasakan, sehingga melahirkan kehendak yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah, dan itu menyenangkan hatinya. Itu menyenangkan hati Allah, saudaraku. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Hilang kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak mampu mencapai keadaan di mana ia bisa memproduksi kehendak-kehendak yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tetapi manusia masih bisa berbuat baik berdasarkan hukum yang Allah berikan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15 bahwa Allah menulis Tauratnya di dalam hati manusia. Nah, saudaraku, manusia memiliki kemuliaan Allah. Kalau manusia memiliki kemampuan untuk memproduksi, melahirkan, menciptakan kehendak-kehendak yang selalu sesuai dengan Allah, sesuai dengan pikiran perasaan Allah, dan itu menyenangkan hati Allah. Sayang sekali manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mau mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangannya adalah manusia yang diciptakan itu dapat memproduksi kehendak-kehendak yang bisa menyenangkan hati Allah. Caranya bagaimana? Caranya harus ada penebusan di mana manusia dianggap benar atau dibenarkan, dibawa kepada Bapa. Bapa memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Injil inilah yang menyelamatkan. Kalau hanya mau berbuat baik, saudaraku, manusia dapat memformat pikirannya dengan hukum-hukum. Ya, dengan ilmu agama, hukum-hukum. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada hukum-hukum itu. Walau tentu hukum dalam hal ini 10 perintah Allah harus sudah dipahami dan dilakukan.
Sebab itu kan tutor awal kalau orang mau menjadi umat pilihan yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Nah, kebenaran-kebenaran Injil tersebut yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam pengolahan oleh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan manusia, membuat manusia dapat memiliki kemampuan memproduksi, melahirkan, menciptakan kehendak-kehendak yang tepat seperti yang Allah kehendaki. Ya, yang tepat seperti yang Allah inginkan. Untuk itu ada ujian. Ujiannya apa? Ya, berbagai persoalan-persoalan hidup yang harus dialami. Dan di dalam pengalaman hidup yang dijalani tersebut, seseorang harus mengambil keputusan, seseorang harus bereaksi terhadap suatu aksi, suatu kejadian. Nah, kalau orang itu bertumbuh ya di dalam pengertiannya akan kebenaran, ya, ada persekutuan dengan Allah dalam doa, maka dilahirkan, diciptakan kehendak dalam bentuk tindakan sebagai reaksi, respon terhadap peristiwa-peristiwa hidup yang dialaminya, saudara. Makanya orang Kristen yang benar itu bukan orang Kristen yang meninggalkan keramaian, tinggal di tengah hutan, tidak bersentuhan dengan manusia lain. Justru ketika seseorang bersentuhan dengan manusia lain, ketika seseorang menghadapi berbagai dinamika hidup itu, ya mau tidak mau mengambil keputusan, bertindak, bereaksi, berespon, yang reaksi, respon, tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dilahirkan itu. Dan itu nyetrum Tuhan. Menyengat Tuhan. Attract Tuhan. Tidak ada orang seperti hambaku ini. Kalau Ayub pasal 1 seperti Ayub. Ya, saudara. Kalau zaman Nuh. Sehingga Nuh menjadi anak penghiburan juga bagi Allah. Nah, saudara, kehendak yang dimiliki manusia itu luar biasa. Karena manusia memiliki apa? Pikiran dan perasaan sehingga melahirkan kehendak. Dan kehendak manusia ini berurusan dengan Khaliknya. Kalau kucing memiliki kehendak itu hanya dorongan survival, ya, mau menyambung hidup. Macan, singa, babi, monyet begitu. Kehendaknya hanya makan untuk menghidupi, untuk bisa survive kebutuhan jasmaninya. Tidak bisa langsung berhubungan dengan Khalik, Sang Pencipta. Memang burung-burung memuji Tuhan, nah itu kan syair yang dielaborasi begitu rupa. Tapi memangnya burung tahu bahwa dia sedang memuji Tuhan. Kitanya yang mengelaborasi itu. Ya, kalau burung cicit itu memuji Tuhan. Emangnya burung bisa tahu memuji Tuhan? Enggak. Nah, manusia memiliki kehendak yang bisa terkait dengan Allah. Maksudnya Allah itu merespon tindakan manusia. Kalau saudara melihat dunia binatang, ya, Animal Planet atau ya itu ada di YouTube, ya saudara, bagaimana singa, bagaimana serigala, bagaimana binatang-binatang buas mengejar mangsanya, ya, lalu mencabik-cabik. Waduh, kita ngelihatnya. Tapi itulah hukum alam.
siklus hidup. Ya saudara. Tetapi beda dengan manusia. Manusia berhak dan memang berkuasa membuat tatanan hukum dan habitat. Bisa. Manusia bisa menjadi seperti binatang, bisa kalau dia menciptakan suasana, nuansa itu. Tentu saja kalau kita percaya Tuhan, kita harus masuk pada tatanan Tuhan, jangan membuat tatanan sendiri. Nah, kehendak manusia ini, saudaraku, itu anugerah. Bisa dipersembahkan kepada Tuhan dan membuat senyum Tuhan, atau menyenangkan diri sendiri yang artinya membuat senyum setan. Nah, kalau kita membaca Alkitab ya, dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kan bukan berarti silahkan deh namamu dimuliakan. Silahkan deh kerajaanmu datang, please deh. Tapi maksud kalimat doa Bapa kami itu, aku menghadirkan kerajaanmu, pemerintahanmu dalam hidupku, dan melakukan kehendakmu dalam hidupku. Nah, pertanyaannya mengapa dalam bentuk permintaan ya? Nah, ini yang saya harus beritahu kepada saudara. Bahwa untuk mencapai standar sempurna seperti Bapak ya saudara, standar serupa dengan Yesus saudaraku, itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Ingat di Matius 19, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab mau atau dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah itu harus ada intervensi Allah. Harus ada intervensi Tuhan. Dari penebusan oleh darah Yesus, Roh Kudus yang menuntun, terus sampai dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula dan layak ya saudara. Manusia dibawa ke dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Itu harus ada campur tangan Allah. Misalnya, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Itu bukan berarti Allah menjatuhkan beras dari langit atau gandum dari langit kan. Tapi kita harus pergi bekerja. Tetapi harus ada keterlibatan Allah. Nah, bagi orang percaya keterlibatan Allah bukan hanya membuat orang percaya bisa mencari nafkah dan makan. Tetapi mencari nafkah dengan menghadirkan pemerintahan Allah di dalamnya. Atau mencari nafkah dengan cara yang benar dalam kekudusan dan kesucian. Dan hanya itu, maksud saya hanya Allah yang bisa membuat orang percaya bisa sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus dalam pencarian nafkah. Maka kalau orang percaya berkata, berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, artinya bahwa orang percaya tidak bisa mencari nafkah dalam suasana kerajaan Allah. Atau orang Kristen tidak akan mampu menerangi bidang hidup yang dia geluti dengan terang kesucian Allah. Harus ada campur tangan Allah. Kalau hanya mencari uang, orang tanpa Tuhan juga bisa. Orang kafir juga bisa. Tetapi mencari uang dengan
standar kesucian Allah. Wah, itu berat. Tapi Tuhan memampukan. Nah, demikian pula dengan kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, pencobaan pasti ada. Tidak bisa tidak. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan terdahulu. Yesus pun dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kalau itu Roh yang membawa, Allah yang mengizinkan, Allah yang mengendaki, jangan kita sengaja membawa diri kita kepada situasi di mana kita akan cenderung berbuat dosa. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ingat, kata jahat di situ faulos, artinya keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak di sini. Ya, ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan sebagai jahat. Ya. Saya sudah menjelaskan di pertemuan terdahulu, tapi saya mau menggarisbawahi kata faulos ini. Faulos ini, saudaraku sekalian, jadi keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hanya Allah melalui Roh Kudus yang bisa menuntun kita untuk tidak mengingini apa yang tidak Allah kehendaki. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk melahirkan, menciptakan, memproduksi kehendak-kehendak yang menyengat hati Allah. Sehingga Allah bisa berkata, lihat hambaku ini. Bisa attract Tuhan, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu hendak memperbaharui kehidupan supaya kita memiliki kehendak yang tidak jahat. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, artinya jangan sampai aku mengingini sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, banyak orang tidak menghayati dahsyatnya Allah, keagungan Allah. Karena tidak mampu menghayati kedahsyatan Allah atau tidak mampu menghayati keagungan Allah, ia tidak bisa merendahkan diri secara benar di hadapan Allah. Ia tidak bisa menghormati Allah secara patut. Kalau saudara berhadapan dengan pejabat tinggi, ya, apa yang diinginkan oleh pejabat tersebut, saudara tidak bisa menolaknya atau sulit menolaknya. Ya, malah kita yang menyodorkan diri, apa yang Bapak ingin, apa yang Bapak mau, ya. Ya, dengan satu dua motivasi yang atau alasan mengapa kita berbuat demikian. Ngerti nggak saudara kalau suatu hari kita ada di hadapan pengadilan tahta Kristus? Kita akan berhadapan dengan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Yang rohnya meliputi, memenuhi jagat raya ini. Mengapa kita tidak berlatih untuk memiliki pikiran dan perasaan yang bisa menciptakan kehendak-kehendak yang menyengat hati Allah, yang menyentuh hati Allah, sehingga Allah tertarik, tersengat oleh kebaikan perbuatan, cara berpikir, sikap hati, ucapan kita. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan bahwa makananku melakukan kehendak Bapa.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu seperti Yesus, artinya juga memiliki kemampuan memproduksi kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sesuai dengan rencana-rencananya. Saudara, makanya ada gereja. Makanya ada pelayanan pastoral gereja. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia memiliki kecerdasan rohani, kepekaan, sensitivitas untuk bisa memproduksi kehendak-kehendak yang sesuai dengan Allah. Nah, sesatnya gereja selama berabad-abad, proses mengerti kehendak Allah ini diganti dengan proses berteologi. Bukan tidak boleh, memang harus berteologi. Tetapi berteologi, olah nalar dianggap segalanya. Kalau ini dianggap benar, apalagi sudah diakui oleh teolog-teolog masa lalu bahwa ini yang benar. Alkitab disandera, kekristenan ditawan di situ. Kita kembali kepada kehidupan Yesus. Sederhana saja. Sebab kalau yang bisa melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang berteologi, berapa banyak orang yang bisa berteologi? Padahal berteologi itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Orang kampung yang hidupnya tidak punya masa depan, rumahnya juga atapnya daun rumbia. Kalau ini saya lihat sendiri. Yang tanah ubin saja nggak ada tanah. Itu kalau dijadikan orang kota, dibiayai sekolah jadi mahasiswa sekolah tinggi teologi, terus dia ajar teologi, lulus S1, lalu S2 lalu bisa dapat beasiswa ke Belanda misalnya, atau ke Jerman, atau ke luar negeri, pulang itu sudah jadi teolog. Pinter bicara karena memang pekerjaannya begitu. Apakah lalu mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa? Ternyata sudah bisa melihat kesombongan orang-orang ini. Lihat etikanya berbicara rendah sekali. Rendah. Jadi merasa dengan ilmu teologi tersebut dia sudah bisa meluruskan jalan hidup. Nah, bayangkan berapa juta miliar orang yang tidak pernah belajar teologi di bangku sekolah teologi. Saya bukan anti teologi, tetapi sejak konsili-konsili dan perdebatan-perdebatan teologi, gereja ambruk sampai hari ini, Eropa bangkrut. Kekristenan bangkrut. Maka kita kembali kepada kehidupan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hidup, temui. Sebab Agustinus mati, Calvin mati, Martin Luther mati, Arminius mati, Yakobus Arminius. Thomas Aquino mati kabeh. Yesus yang hidup, tanyalah Yesus, jangan tanya Agustinus. Bukan kita tidak menghargai tokoh-tokoh teologi masa lalu. Kita hargai mereka orang-orang yang dipakai Tuhan pada zamannya. Saudara memiliki privilege, hak istimewa untuk menemui Tuhan. Jangan terikat dengan pendeta. Saya ini pendeta. Tapi jangan terikat, saudara. Kalau mau mendengar khotbah saya, please. Dengarkan khotbah pendeta lain, please. Nuranimu harus diasah untuk bisa menemukan siapa orang yang patut jadi juru bicara Tuhan. Kalau Anda kehilangan kepercayaan kepada gereja atau pendeta, oke, temui Tuhan. Tanya gereja mana yang sebenarnya valid,
memiliki keabsahan jadi distributor, dealer kebenaranmu. Siapa pendeta yang layak menjadi juru bicaramu? Anda tanya Tuhan, jangan tanya manusia. Anda tanya manusia, manusia mengarahkan ke salah. Sekarang ini kan kalau orang sudah berani bicara kasar, berani bicara tidak etis, itu kan jadi laku di media sosial. Subscribe-nya bisa banyak, dia bisa mendapatkan nafkah dari situ. Dan itu menyedihkan, tapi tepatnya memalukan. Nah, saya tidak ada kepentingan di sini sebenarnya. Cuman saya kasihan banyak jemaat yang tidak jelas mau kemana arahnya. Ayo kita kembali kepada Injil sejati, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kalimat doa, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, sudah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan kami dari keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, begini saudara. Berhubung dunia kita sudah rusak, toh juga tidak bisa kita nikmati, makanya jangan menjadikan dunia ini tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita itu hanya Tuhan. Bersama-sama melalui suara kebenaran, ya, Truth ID, belajar firman, membunuh, mematikan segala keinginan. Anda mungkin tanya, mungkin berkata, Pak, kan kita ini Pak, manusia kan ya nggak mungkin lah Pak nggak punya keinginan. Benar, Anda tidak boleh dan memang tidak bisa tidak punya keinginan. Tetapi keinginanmu itu haruslah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nih contoh saya, dari kecil Kristen, sekolah minggu, keluarga rajin ke gereja juga, kakak guru sekolah minggu, remaja aktif dalam pelayanan, dari main musik, pimpin puji-pujian sampai khotbah, masuk di beberapa gereja, sudah masuk di beberapa denominasi, kuliah di sekolah tinggi teologi, menjadi dosen, gembala sidang dan seterusnya. Tapi saya merasa berhak punya keinginan sekecil apapun keinginan itu. Dan itulah yang membuat saya tersesat. Memang saya tidak menjadi jahat, tidak menjadi bejat, tetapi tidak sinkron, tidak seiring dengan Allah, saudara. Nah, orang lain khotbah, aku juga bisa khotbah. Orang lain mau membangun gereja, aku juga bisa bangun gereja. Orang lain punya kegiatan misi, membuka radio rohani, aku juga bisa. Ya itulah bisnis, di mana di dalamnya saya bisa mengaktualisasi diri saya. Tetapi apakah saya memperhatikan apa yang Allah kehendaki dalam hidupku? Setelah saya tua ini baru saya sadar ada yang salah. Makanya saya mulai bertobat. Dan ini bukan sebuah bluffing, saudara. Dari lagu-lagu yang saya kompos, saya karang, saya kompos ya, saya tulis ya. Kelihatan saudara bagaimana saya mengalami proses pertobatan. Dan saya mengajak saudara, kalau saudara mau para pendeta-pendeta, yuk kita berpikir simpel saja. Bagaimana hidup kita tidak melukai orang lain. Walaupun tentu sering perbuatan kita ini dianggap salah dan dianggap melukai. Oh ya sudah, itu kalau pemimpin konsekuensinya. Ya.
Tetapi kita harus benar-benar menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Aduh saudara, kita harus betul-betul berjuang untuk itu. Karena sudah mengalir di dalam daging dan jiwa kita itu keinginan-keinginan yang tidak kita kaitkan dengan perasaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa itu jiwa. Jiwa itu kesenangan, ada kesenangan di situ. Di dalam jiwa ada pikiran dan perasaan. Jadi kehilangan nyawa ya kehilangan kehendak. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Saya beritahu ya, kalau pendeta belum menyalipkan keinginannya, tidak mungkin tidak nyolong uang gereja. Tidak mungkin. Pasti dia akan menggunakan itu untuk sesuatu yang menyenangkan dirinya, atau untuk kepentingan dirinya, atau kepentingan keluarganya. Saya jujur takut di situ, saudara. Walaupun memiliki berbagai alasan, ini kan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya sering tanya ulang, benar itu? Mengapa saya tidak mau nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus, saya dihakimi, mampus saya? Jangan. Kalau benar kita gunakan itu untuk kepentingan Tuhan, benar loh ya, benar loh, lakukan itu. Tapi benar ya untuk kepentingan Tuhan. Nah kadang-kadang ya, bahkan sering ya, kegiatan-kegiatan kita itu kan ada motivasi, didorong oleh motivasi-motivasi terselubung. Nah itu jahat karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mengerikan saudaraku. Saya sering mengistilahkan itu busuk atau berbau busuk. Kalau keputusan, pilihan, tindakan kita itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu seperti pedupaan yang berbau harum. Dari surga Allah mencium, harum, siapa ini? Oh, itu dia nih, anak ini nih. Jangan busuk. Kalau bau busuk itu ke arah si setan itu, lalu senyum setan. Kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jauh dari ketidakjujuran, jauh dari dosa-dosa yang menyakiti orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Saya memperhatikan bagaimana saya diuji Tuhan dengan berbagai keadaan yang menyakitkan. Dan salah satu kegagalan yang saya lakukan atau saya alami selama ini, saya seringkali mau membela diri, membuat klarifikasi, karena memang saya tidak salah. Tetapi hal itu ternyata dorongan dari hati saya, di mana saya tidak ingin namanya rusak. Namamu nggak rusak Eras di bumi, tapi kalau kamu rusak di surga gimana? Nah akhirnya saya belajar tidak ada klarifikasi. Belajar tidak ada klarifikasi. Orang mau membicarakan apa, diam. Kalau memang aku salah, biar aku terkutuk. Aku harus terkutuk kalau memang salah. Tapi kalau aku benar, kita berurusan dan berperkara masing-masing dengan Tuhan. Jangan kita kelihatannya benar, loh kita membela diri, kita mau klarifikasi. Padahal Tuhan tidak ingin. Karena langkahmu mengklarifikasi itu kamu sombong. Kamu mau dianggap baik, benar, bagus. Itu saudara. Itu saja ya yang kita pikir dulu benar, tidak. Kita berkata, Tuhan kalau aku tidak menjaga nama baikku, nanti pekerjaanmu rusak di tanganku. Itu mah alasan saudara.
Kita hanya ingin menjadi someone yang berharga di mata manusia. Salah kita, saudaraku. Nah, saudaraku, di bumi yang sudah rusak ini, kita mencelakai diri kita kalau mengingini dunia. Sekarang berpikir simple, yuk simple saja. Aduh, ini tidak mudah, tapi ini akan menyelamatkan kekekalan kita. Kita dapat pekerjaan dengan gaji berapa, jalani saja. Kita mampu beli motor, beli. Tidak mampu beli mobil, jangan beli mobil. Oke? Mulai dari hal itu, ya. Jangan kita hanya mampu beli motor, pengen mobil, karena mobil itu enak, hujan kehujanan, panas nggak kepanasan, belum prestisnya. Lalu nyolong. Ini kalau irama nyolong tidak dihentikan, waduh, itu dia menyimpan, dia mengumpulkan, dia menginvestasi kebusukan-kebusukan yang suatu hari nanti akan dibongkar. Anda di dunia ini busuk, waktu mati tetap busuk. Nggak ada itu proses dicuci supaya dari busuk jadi nggak busuk, nggak ada. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan, baik itu baik atau jahat. 2 Korintus 5, 9 dan 10. Nah, kita yang harus bisa mengukur ini menyenangkan Tuhan enggak ini? Kalau kita rasa Tuhan ini menyenangkan enggak? Harum enggak? Nah, kita bisa mengoreksi diri. Kita pokoknya jangan sibuk yang lain. Kita mau belajar sibuk di sini. Di tengah segala pergumulan hidup yang saya alami, saudara. Yang saudara alami. Ayo, saudaraku, ayo. Ya, ayo. Ayo kita bertobat, ya. Kalau saudara mempercayai suara kebenaran melalui Truth ID, ayo. Ikuti terus. Juga bersama dengan saya setiap pagi jam 5 pagi berdoa. Tepatnya jam 5 kurang 5 kurang 10 kita sudah mulai kadang-kadang. Ya, ayo. Yang tidak, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Carilah pendeta lain, carilah gereja lain. Tetapi semua pecinta kebenaran, ayo. Kita membangun masyarakat anggota keluarga kerajaan surga. Membangun persekutuan komunitas anggota keluarga kerajaan surga. Sejak di bumi sudah harum, nanti harum ini akan selamanya. Makanya kita harus sering cium-cium bau kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kalau tidak nggak bisa. Kalau orang cuma mau menilai dirinya sesuai hukum, ya buka aja kitab. Aku melanggar hukum enggak? Enggak. Melanggar hukum enggak? Enggak. Enggak usah tanya roh Allah, enggak usah tanya Allah, ada tertulis. Tapi orang percaya bukan didasarkan hukum-hukum saja. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan, apakah sesuai dengan kehendak Allah, sehingga berbau harum. Ya, jadi harum di hadapan Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berjuang. Tidak harus ya, bahkan tidak dibutuhkan kekayaan, pendidikan, penampilan. Yang penting hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengucapkan kalimat lepaskan kami daripada yang jahat. Di situ termuat kalimat yang pertama,
Tanpa pertolongan Tuhan, kamu tidak akan bisa mencapai level di mana engkau bisa sepikiran, seperasaan dengan Tuhan yang memproduksi hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Bisa sepikiran dan seperasaan dengan Kristus itu, saudaraku, kalau seseorang benar-benar, saudaraku, belajar kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maka ada doa seperti itu. Lepaskan kami daripada yang jahat. Tapi bukan berarti lalu kita tidak punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Belajar firman, menyangkal diri, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya jelaskan dalam satu kali pernyataan saudara. Atau harus saya jelaskan panjang lebar. Saya mengajak saudara membangun komunitas anggota keluarga kerajaan Allah. Belajar kehilangan nyawa, ya. Waduh, indah saudara. Nanti baru kita bisa merasakan damai sejahtera Allah itu. Kita makin peka untuk bisa mencium keharuman Tuhan, ya. Bisa mencium keharuman Allah. Keharuman kesucian. Kalau dulu kita menikmati dosa dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Kalau bercakap-cakap selalu ngangkat diri dan macam-macam. Sekarang kita menikmati kesucian dengan dipukul, kita tidak membalas memukul, dijahati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita menikmati kekudusan Allah. Menikmati kesucian, dan jika kita lakukan ini baru kita bisa dinikmati Allah. Kita berbau harum. Waktu kita memuji Tuhan, doa bersama, nyanyian kita ini sampai ke tahta Allah. Dan Allah kenali ini baunya harum, ya. Tetapi kalau kelakuan kita tidak senonoh, kita tidak peduli perasaan Allah dalam hidup kita setiap hari, jadi busuk, lalu menghadap Tuhan, lalu haleluya, busuk. Ya, Tuhan dalam kesabarannya ya diam saja dan beri kesempatan dia untuk berubah, ya. Kalau Tuhan tidak sabar, Tuhan bilang, malaikat, tolong kamu tabok itu orang. Mulutnya haleluya, tapi baru kemarin dia pukul istrinya. Dia berkata haleluya, tapi baru korupsi bikin perusahaannya ambruk. Ini. Dan itu fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, jangan takut mendengar kalimat kita meninggalkan dunia. Jangan menyisakan apapun. Ini bukan berarti Anda harus beri uang ke gereja, ya. Bahkan mungkin saya harus berkata jangan. Kalau saudara dalam kondisi susah hari ini karena COVID, jangan merasa berdosa tidak memberi persembahan ke gereja. Tidak masalah. Gereja pasti akan ditopang oleh Tuhan lewat orang-orang yang memiliki uang lebih atau orang-orang yang dipercayai Tuhan memegang uang Tuhan. Makanya kalau saudara dipercayai Tuhan pegang uang Tuhan, tapi saudara tidak memberikan yang sepatutnya, berbahaya. Saudara, korupsi milik Tuhan itu nanti bahaya sekali, saudara. Di kekekalan itu mengerikan. Nah, yang penting sekarang kita semua bertekad. Keinginan, kehendak kita hanya kita tujukan ke Tuhan, bagaimana mengerti kehendaknya. Dan kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, dalam segala hal. Sampai kita menemukan apa yang
memang Allah tetapkan bagi kita untuk kita penuhi. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu saja saudara yang saya sampaikan kepada saudara hari ini. Amin.